sekarang. Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan masuk ke konsep yang kedua, konsep pemeriksaan data elektronik. Di mana karena kita auditnya adalah audit EDP, jadi tolong konsep di kepala kamu adalah kita nggak melulu yang namanya audit aja, tapi kita juga akan berkaitan dengan yang namanya hal-hal yang bisa membuat berkaitan dengan kegiatan auditnya, khususnya konsep terhadap meriksa. Jadi sederhananya kayak kita ngaudit sebuah perusahaan Gojek, itu kan nggak melulu aplikasi, tapi di sana ada accounting dan kawan-kawannya. Oke, ini yang kedua. Oke, ya konsepnya ada, ini adalah bagian-bagiannya. Tenang, nggak banyak yang saya akan peparin. Itunya juga PPT-nya nggak banyak supaya nggak ngantuk karena jam-jam rawan. Jadi kita akan belajar tentang yang namanya konsep PDE, pengertian komputer, pengertian pengelolaan atas struktur data, dan metode atas PDE-nya. Oke, berikutnya. Oke, nah ini adalah dasar mengenai penjelasan mengenai PDE terhadap auditor. Ya, itu ada sumber olahannya. Jadi besok kalau bisa teman-teman ketika sudah mulai yang namanya bikin skripsi harus ada yang namanya sumbernya itu. Tabel itu harus sumbernya dari mana. Ya, saya juga boleh ngutip dari orang lain tapi dia ada sumbernya, udah kita kunci di sana. Artinya apa? Ada yang belajar tentang komputernya, PDE-nya, sistemnya, fungsi, strukturnya, organisasi, dan alat bantu. Juga ada pendapat lain menyatakan tentang lebih ke teknisnya. Ada digit biner di sana. Apa itu digit biner? Digit biner adalah digit yang 010101. Ya, 010101 itu anak teknik biasa bisa. Kok Bapak bisa? Karena saya pernah baca. Ya, tahapan pertumbuhan piranti keras. Piranti keras apa aja? Ya dulu kita kalau mau apa-apa online harus pakai komputer. Sekarang nggak usah. Semua bisa. Ya, semua bisa melakukan hal seperti itu. Ya, pakai handphone, pakai laptop, pakai apa? Kayak hari ini aja saya sebenarnya ada 2 Zoom, satu sebagai pembicara, satu sebagai pendengar. Jadi yang penting adalah akses namanya datang, terus kita dengerin ya wes, nggak apa-apa. Yang penting dua-duanya dapat. Itu ya enaknya kalau di itu dalam satu tempat. Oke, terus yang berikutnya apa? Ada konfigurasi piranti perangkat keras. Ya, pertanyaannya siapa yang sudah tahu tentang isinya komputer kalian? Ya, isi komputer kalian apa aja? Pernah install apa aja? Handphone kalian pernah install apa aja? Gimana itunya? Ya, hal-hal itulah yang akhirnya kita harus bisa benerin. Ya, terus ada sistem komputer, ada komputernya, ada utilities, aplikasi, dan kawan-kawan. Terus habis itu ada apa? Manajemen datanya. Manajemen data gimana sih maksudnya, Pak? Manajemen data adalah manajemen di mana kita akan merasa itu adalah kita akan sebagai bagaimana editingnya. Editing dan kawan-kawannya. Supaya apa? Jangan sampai kalian salah namanya, lingkungannya, dan lain-lainnya. Oke, berikutnya. Ya, ini yang berkaitan dengan definisi komputer. Selama ini cuma tahu definisinya doang, Pak. Ya udah, ini yang baru. Ya, jadi kita tahu komputer itu apa. Alatnya sebenarnya apa? Komputer adalah to compute, menghitung. Bukan buat yang lain-lain awalnya, tapi karena dia lama-lama dibutuhkan, akhirnya dia membantu menghitung banyak hal. Ya, ini secara harafiahnya. Komputer adalah, komputer adalah, komputer adalah. Jadi tinggal cari aja nantinya. Ya, ada komputer sebagai alat elektronik, menerima input, mengolah, menyimpan, dan seterusnya. Habis itu yang kedua adalah komputer sebagai alat elektronik untuk memanipulasi data. Dan kawan-kawan yang ketiga, komputer adalah untuk mesin penghitung. Ya, mesin penghitung artinya apa? Mesin yang digunakan untuk menghitung. Makanya sekarang kalkulasi semuanya enakan pakai komputer. Oke, ini kalau
pakai yang lainnya lagi ada. Oke. Terus secara definisi sederhananya adalah komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input, mengolah informasi, menyimpan dan melakukan pekerjaan secara otomatis. Ya, jadi kalau udah ada sistem komputer lebih enak. Kenapa? Kamu tinggal klik aja. Oke, ini dia. Tentang komputernya. Ya, kita ada bahas di sini. Ya, habis dari PD cuma ini doang. Habis itu kita masuk ke pengertian komputer. Nah, ini ngebahas tentang komputernya. Ya, ini ngebahas tentang komputernya. Komputernya ada apa aja? Ini lebih ke teknis sih, teman-teman. Ya, kenapa saya tahu, kenapa saya suka karena dulu emang kebetulan pas jadi asisten dosen pertama kali jadi asisten komputer. Kenapa? Karena kebetulan waktu saya tempat kuliah yang sebelumnya di S1 yang cocok nilainya sebagai asisten dosen cuman dari mata kuliah komputer. Kalau dari akuntansi nggak dapet, manajemen keuangan nggak dapet, manajemen operasional nggak dapet. Jadi yang kebetulan syarat untuk masuk jadi asistennya cuman dari komputer, ya udahlah alhamdulillah lah masih bisa dapet. Oke. Terus berikutnya ini yang namanya sistem pengolahan data. Ya, sistem pengolahan data. Data, informasi, dan sistem pengolahannya. Itu. Jadi, karena ini adalah sistem pengolahan data, artinya harus ada inputannya. Inputnya berupa apa? Bisa berupa data, bisa berupa informasi, bisa berupa apapun itu. Ya, jadi harus ada datanya. Tunggu sebentar. Oke, agak terangan dikit. Ya, jadi kita akan melihat berapa banyak sih yang bisa kita input, berapa yang nggak bisa kita input. Berapa banyak cara yang bisa masuk, mana yang nggak bisa masuk. Mana yang memberikan hasil, mana yang nggak memberikan hasil. Jadi semuanya itu akan ada di kalkulasinya oleh komputer. Terus di komputer ada apa aja komponennya? Secara sistem komputer itu ada yang secara sistem ada komputer yang merupakan cara mengolah. Apa yang diolah? Ada hardware, ada software, ada firmware. Ini secara teknikalnya teman-teman. Jadi nggak sampai yang macam-macam. Jadi ini sebenarnya lebih ke teknisnya sih untuk awalan. Kenapa? Karena kita elektronik. Elektronik artinya apa? Kita harus mengetahui yang ada di dalamnya. Oke, komponennya ada apa aja ini? Ada hardware, software, data, user, prosedur dan komunikasi. Ya, pentingnya memahami komputer kenapa? Karena ada hal yang di situ. Jadi sebenarnya kita belajar komputer lagi nih, secara fisik dan teknikalnya. Ya, kenapa? Supaya jangan sampai salah dalam mengasih perintahnya. Gitu teman-teman. Oke, berikutnya. Ini yang namanya struktur yang ada di dalam komputer. Pak, kita belajar audit PDF, Pak. Persiapan data elektronik. Artinya apa? Ya, nggak melulu yang namanya itu berkaitan dengan akuntansinya. Kita pun harus mempelajari apa itu alatnya. Komputer adalah alat. Ya, alat yang harus dipahamin. Ya, ini bentukannya ada bit, ada byte, ada field, ada record, ada file. Apa bedanya field sama file? Ya, ini sini kita nggak sampai ke sana-sana, tapi yang penting kita harus tahu apa itu database, apa itu name folder dan kawan-kawan. Ya, kenapa perlu struktur data? Karena struktur data itu adalah merupakan data editing, data entry. Ya, kayak misalnya hari ini, kemarin kita belum minggu kemarin ya, kita belum bisa masukin file apa yang diajarin sama ke teman-teman. Minggu ini kalau kalian buka lagi situs Unsadanya, itu udah bisa, saya udah nyimpen. Jadi file-filenya yang kemarin saya isi, yang kita cuman kirim ke email, itu minggu ini kita udah bisa save lagi di atas. Kita save lagi di langit. Jadi teman-teman kalau yang belum dapat kiriman email, buka situs, sekarang udah bisa. Ya, kenapa pakai PDF, Pak? Karena biar cepat
Ya, kadang-kadang kalau pakai PPT dia filenya terlalu besar, tapi ketika di PDF jadi ringkas, jadi cepet. Ya, ada file updating, ada inquiry, ada penyusunan laporan. Jadi itu yang harus berkaitan dengan datanya. Oke, ini secara teknikal sih teman-teman. Ya, ada sistem manual. Ya, teman-teman sekarang pensil aja bukan cuma buat menulis, tapi bisa buat menggambar, baik secara elektronik maupun non elektronik. Apa yang secara elektronik misalnya? Yaitu kayak misalnya bisa buat di tab dan bisa juga buat yang lain-lain. Electromechanical adalah gabungan antara pekerjaan menggunakan sistem. Ya, kayak kita kalau belanja, kita gimana kalau belanja? Kalau belanja dulu kan mencatatin dulu kodenya baru. Sekarang enggak. Tinggal digosek aja selesai. Gitu, oke. Terus, nah ini hierarkinya teman-teman. Ada bit, ada byte, ada field, ada record, ada file, ada database. Ya, jadi kalian udah bisa bedain mana bit, mana byte. Gitu. Oke. Terus metode pemrosesannya ada yang berkelompok sama yang online. Yang berkelompok itu misalnya apa? Yang berkelompok itu misalnya kayaknya kayak mesin. Ya, ada jahitan-jahitan. Kita sederhana apa? Jahitan. Kalau yang kelompok itu dikumpulin dulu A, B, C baru jalan. A, B, C baru jalan. Sedangkan yang seketika siapa? Satu aja dikerjain. Bikin dua dikerjain. Ya, jadi bedanya batch sama online adalah kalau batch itu berkelompok. Kalau online itu langsung dikerjain. Ya, macam kayak misalnya apa? Itu ngirim barang kalau paket. Kalau batch apa? Teman-teman yang delivery kan biasanya bawa banyak tuh. Tapi kalau yang seketika online biasanya apa? Bisa one day kan. Pesan pagi, sore dianterin. Malah bisa pakai Gojek langsung diantar. Oke, ini lebih ke teknikal sih teman-teman. Ya, ini tujuannya apa? Dari PDE atas informasi itu ya. Informasi dipakai sama laporan, pemakai laporan keuangan sama tanggung jawabnya. Secara internal dia bisa jadi pengambil keputusan nggak? Bisa. Di mana pengambilan keputusan itu bisa menjadi lebih baik keputusannya atau lebih buruk. Kenapa? Karena dengan adanya informasi memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Udah selesai. Gitu aja teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, artinya apa? Di sistem PD ini kita nggak cuma belajar bagaimana memeriksa, tapi kita juga belajar bagaimana sebuah sistem itu bisa masuk, bisa kita periksa. Sebuah data akuntansi itu bisa kita periksa. Dengan apa? Dengan cara kita memahami sistem operasionalnya, kita memahami sistem inputnya. Ya ingat, di sistem itu yang namanya sistem pola adalah garbage in, garbage out. Sampahnya masuk, hasilnya sampah. Makanya ketika kita nginput dalam sebuah sistem informasi, kita harus memperbaiki. Dipersiapkan dulu apa yang mesti diinput, apa yang mesti disiapkan. Supaya informasi yang disajiin menggunakan alat elektroniknya bisa bermanfaat. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Ya, karena nggak ada pertanyaan, ya udah. Minggu pertama kita ngebahas tentang, kita ngebahas tentang kenapa? Siapa yang mau nanya? Oke, stop sharing ya. Stop share. Kita share yang pertama. Oke. Kita yang pertama tentang apa? Auditingnya. Apa itu auditing, apa itu sistem, apa itu jenis-jenisnya. Ya, artinya apa? Kita mempelajari tentang sistem informasinya. Bagaimana yang kedua? Yang kedua, kita mempelajari tentang
komputernya. Ya, komputernya. Supaya apa? Supaya secara computerized kamu paham bagaimana sistem itu bisa. Oke, karena tinggal 5 menit lagi yang terakhir. Bahannya nanti saya kirim, bisa ada di situs. Kita akan coba kasih tugas. Ya, ini yang absen ini ada 12 orang doang. Ya, ada 12 orang aja, ya sudahlah nggak apa-apa. Artinya kalau 12 orang doang, ya artinya kalian sisanya lagi mungkin pagi pada sibuk, nggak apa-apa. Oke, karena udah pertemuan ke-12, PR pertama adalah, nanti saya tulis di perintahnya. PR pertama adalah, karena ini berkaitan dengan komputernya, ya tinggal dicari sih. Perbedaan audit sistem informasi dengan, oke, ini dia, mana dia, sini. Bisa share mana share. Oke, whiteboard. Oke. Tugas. Yang pertama adalah buat perbedaan antara audit ya, dia error. Tugas. Ya, satu, buat perbedaan antara audit konvensional dengan audit berdasarkan sistem informasi. Contohnya apa? Itu yang pakai komputer. Ya, sebutin. Minimal ada 10 item pembedanya. Ya, paham ya? Item pembedanya harus ada. Oke. Ya, harus ada item pembedanya. Pak, A, I, U, E, O. Ya udah, itu urusan kalian. Pokoknya saya butuh ada item pembedanya, bedain. Berdasarkan sistem informasi dan berdasarkan konvensional. Konvensional artinya apa? Kita harus datang, meriksa, ngapain kek gitu kan. Harus ada fisik. Nah, kalau pakai sistem informasi, perlu datang nggak? Enggak. Kadang-kadang pakai kamera udah cukup. Oke, tugas minggu keduanya apa? Oke, tugas minggu keduanya adalah berkaitan dengan tadi komputer. Oke. Nah, kalau komputer, karena saya suka komputer juga, oke, buatlah perbedaan juga mesin yang menggunakan Intel Pentium atau i3, i5, i7 dengan yang menggunakan Pentium. AMD atau Ryzen. Ya, Ryzen. Pak, nanti gimana Pak? Iya. Bikin sama minimal 10 item pembedanya. Ya.
Jadi saya ulangin lagi. Artinya apa? Tugas ini untuk PR Pak dia apa? Ditulis tangan dan difoto. Oke. Ya, jadi kayak begini. Email Bapak yang terakhir apaan, Pak? Masih Cortex apa itu? Ryzen. Ryzen. Ryzen itu Sorry, Pak. tipe mesin. Oke, kenapa Nas? Email Bapak yang terakhir itu yang mana itu namanya? Saputra. Ini Saputra. Oh iya, saya tulis.